Quran, di mana itu diperintahkan kalau sholat itu harus bacaannya ini di mana? Oh, maksudnya Bang ini gini. Arti dari yang di penjelasannya itu. Arti Al-Fatihah. Penjelasannya itu. Bukan sampai Maaf, tidak ada arti. Jadi teman-teman udah tahu kan kayak mana kan? Ya kayak gini. Katanya saya nanya arti Al-Fatihah katanya. Aduh, putus asa saya sudah. Bukan arti. Sudah putus asa saya teman-teman. Jadi teman-teman tahu nggak teman-teman kalau ada ustadz itu nggak saya turun-turunin karena apa? Ya karena kayak gini. Tahu kan teman-teman? Iya. Banyak teman-teman yang ngomong kalau saya ngomong sama ustadz, udah turunin. Nggak saya turun-turunin karena apa? Ketemu kayak gini ini. Makanya nggak saya turunin. Kalau ada ustadz nggak bakal saya turunin. Karena ketemunya yang kayak gini, model gini. Oke, Al-Khalid, kamu belajar lagi Quran ya? Ya, bukan aku itu, Bang. Itulah teman-teman, nggak nyambung aja nggak gitu. Kalau Ustadz masih mending, masih nyambung walaupun masih muter-muter kan, tapi ya nyambung dikit lah. Kalau kayak tadi coba gimana? Kan? Ngapain kamu kesini? Halo, salam akal sehat. Ya, Halo, salam sampaikan? akal sehat. Iya, apa yang kamu sampaikan? Benarkah Quran sebagai kitab penjelas? Otakmu sehat nggak, Nis? Nggak ada akal sehatnya. Nggak jelas kalau itu orang nggak jelas. Iya, capek deh. Ketakutan makanya kesurupan. Iya. Ini sudah ku naikkan tapi nggak ini. TikTok beneran lagi cuci gudang, masa jaket anti air yang aku pakai ini saatnya Bang isi undang Ustadz Raja Siregar mana Bang? Selamat malam Bang Edis dan kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Lupa nama. Suara saya jelas nggak Abang? Soalnya lagi jelas. Di pinggir jalan juga. Jelas. Sebelumnya ya, sebelum kita ngobrol panjang, ini kan diskusi ya Bang ya. Punten, ini kan diskusi, bukan debat ya, diskusi. Tapi saya ranahnya lebih ke ngobrol aja gitu, ngobrol biar sebelum ada pertanyaan, sebelum ada pemaparan, biar jelas dulu awalnya. Gitu ya Bang ya. Jadi mungkin saya ini mau menyanggah dulu pembahasan sebelumnya soal menuhankan Muhammad ya. Baik, sebentar saya ganti dulu ya layarnya ya. Iya Bang. Gimana Bang?
gitu ya, bagi pemahaman. Gimana Bang Edis? Gak apa-apa lah, nggak usah diganti sorry, temanya. Sorry tadi saya terpental lagi nih. Oh, iya. Itu Oh, wajibkah iya, itu. menjadikan Muhammad sebagai Tuhan itu? Ya itu Abang. Jadi maksud saya, jadi obrolan ini kan obrolan ngobrol ya, diskusinya diskusi ngobrol. Jadi adapun apa yang saya paparkan, saya jelaskan, ini dari versi kami selaku Muslim, ya Bang ya. Jadi adapun misalnya Abang membantah hal-hal yang saya sampaikan, itu hal wajar. Tapi nggak perlu dibantah saat ini juga, perlu Abang bantah di hati aja. Karena ini kan kita sharing judulnya gitu, sharing. Jadi bukan pembantahan ataupun untuk penekanan, untuk memojokkan, enggak gitu Bang. Jadi kan Abang juga kan di sini sharing gitu ya, saling ngobrol gitu ya. Jadi kita kasih judul dulu biar jelas. Jadi wajibkah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan? Itu tidak. Emang menjadikan sebagai Tuhan itu apa? Yang kita jadikan sebagai Tuhan ya cuman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Kan? Nabi, Kupikir Abang pinter, ternyata sama aja. belum selesai. Makanya kata saya juga, adapun versi saya kan karena versi kami, Abang. Yang Nggak saya bisa tanya apa, versi Bang? kami. Bang, pertanyaan saya apa? Kata saya tadi tidak. Pertanyaan saya apa? Wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kan? Kata saya tidak. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya. Yang mana? Ini kan yang tema ini, Abang. Tuh kan. Bang, apa Abang sering gitu bentur-benturin kepala ke ubin gitu, Bang? Makanya jadi Ya, kayak gini. makanya kita kan temanya tema ngobrol, jadi santai gitu, santai. Kalau misalnya Bang, ada yang saya tanya, Bang, apakah definisi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? definisi menjadikan sebagai Tuhan ialah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Saya tanya, Anda melaksanakan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya enggak? Itu perintah Allah. Bang, Bukan saya perintah tanya, Muhammad. Anda sebagai Muslim wajib melaksanakan perintah Muhammad dan menjauhi larangannya enggak? Itu perintah Allah, bukan perintah Muhammad. Itu Kan. Yang saya tanya, sebagai Muslim, Anda wajib menjalankan perintah Muhammad enggak? Pertanyaannya aja udah salah. Pertanyaannya aja udah salah. Jadi jawabannya juga nggak mungkin ketemu. Bang, Gitu loh. sekarang saya tanya, Anda wajib nggak menjalankan perintah Muhammad? Wajib. Wajib nggak menjauhi larangannya? Wajib. Berarti Anda mentuhankan sesuai dengan definisimu. Itu definisi versi pola pikir Sesuai Abang. definisimu itu gimana sih? Nah, itu pola pikir Abang yang Kok malah pikir saya? Tadi kan kau menyamakan bilang hal itu, apa gitu itu loh. Jadi gini, mentuhankan? Mentuhankan Konsepnya adalah gini loh. melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Aku tanya, Ya. kau berbuat demikian nggak kepada Muhammad? Kau berbuat demikian, berarti kau mentuhankan Muhammad. Arti menuhankan kan Tuhan yang esa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Arti menuhankan Tuhan yang esa ini aja. Kau bahasa Indonesia aja nggak lulus kok. Arti mentuhankan adalah Tuhan yang esa. Bahasa Indonesia kau nggak lulus kau bahasa Indonesia. Abang mau jawabannya kayak gimana? Kan kata saya juga, saya menjawab dengan versi kami. Apa Kalau itu Kalau mentuhankan? misalnya mau disetarakan dengan pola pikir Abang, itu gak akan ketemu jawabannya. Apa itu Makanya mentuhankan? ini judulnya ngobrol, bukan Apa debat. itu mentuhankan? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke, kau berbuat itu nggak kepada Muhammad? Iya, Kau berbuat itu nggak kepada Muhammad? iya menjauhi larangannya. Iya, berarti kau mentuhankan namanya sesuai dengan definisimu. Gimana sih? Abang dengar ya. Kok ada lagi? Ini tuh penjelasan. Kalau nggak Aduh, dijelasin, kamu itu. ya nggak akan ketemu jawabannya. Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak ada ilmumu. Kupikir kau ada ilmumu, ternyata zong.
Halo Rahmat Hidayat, mau diskusi apa mau kesurupan? Sabar. Wah, akal. Halo, kenapa Des? Kedatanganmu kemari mau diskusi yang baik atau hanya mau kesurupan? Aku mau diskusi yang baik. Baik. Kita diskusi yang baik ya. Boleh. Pertanyaannya begini, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Sebelum kamu jawab, saya pengen tanya dulu sama kamu. jadi nanya terus nih. Tahukah kamu apa itu menjadikan sesuatu sebagai Tuhan menurut Al-Quran? Enggak tahu saya. Coba kasih tahu dulu. Baik, di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan di situ bahwa adanya orang-orang. Bacakan original teks. Saya bacakan ya, bacakan. Bentar, saya ambil dulu HP saya. Harus bersabar, saudara-saudara. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afara'aita manitakaza illahu Apa kamu baca ini, Des? Nggak bisa bahasa Arab kamu, Des. Bahasa Indonesianya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat apa tadi? Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Jathiyah. 23 ya. Ya, terus? Terus kenapa, Des? Masalahnya apa dengan ayat itu? Menurut ayat itu, apa itu mentuhankan sesuatu? Mentuhankan sesuatu, definisi Tuhan dulu. Apa definisi Tuhan? Di situ kata Tuhan apa? Ilahun. Ilah, oke. Setuju? Setuju. Baik. Jadi hawa nafsu bisa dijadikan ilah. Sesuatu bisa dijadikan ilah. Nah, pertanyaan saya, menjadikan sesuatu sebagai ilah itu perbuatan seperti apa? Menjadikan sesuatu sebagai ilah itu perbuatannya seperti apa? Ya, contoh nih, ada seseorang, dia mengangkat iblis sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Dia mengangkat setan sebagai ilahnya. Dia mengangkat hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nah, pertanyaan saya, mengangkat atau menjadikan sesuatu sebagai ilah atau Tuhan bahasa Indonesianya itu adalah perbuatan seperti apa? Perbuatan yang melakukan sesuatu lebih dari melakukan sesuatu kepada Allah. Melakukan sesuatu yang lebih, maksudnya gimana itu? Saya bingung nih dengan definisimu nih. Iya, melakukan sesuatu lebih dari sesuatu yang dilakukan kepada Allah. Melakukan sesuatu lebih yang dilakukan sesuatu kepada Allah. Oke. Misalnya kalau orang mentuhankan hawa nafsunya, dia berbuat apa kepada hawa nafsunya? Contohnya ketika dia misalnya datang perintah untuk melaksanakan sholat, lalu dia memperturutkan hawa nafsu, tidak mengabaikan perintah Tuhan, memperintah Allah, maka dia mentuhankan hawa nafsunya. Oke, berarti bisa dikatakan dia lebih mentaati hawa nafsunya, begitu? Baik, berarti mentaati ya, satu. Lebih dari mentaati, jangan dipotong-potong, Dis. Lebih dari mentaati maksudnya gimana nih? Terima kasih Bang Yudi. Coba gimana saya berdiskusi? Maksudnya lebih dari mentaati gimana maksudnya? Saya bingung dengan kamu. Bagaimana saya berdiskusi dengan kelas Anda yang memahami kalimat sesingkat itu tidak bisa? Nih, saya bikin gambar ya, sebenarnya nih, sebentar nih. Biar benar kita diskusinya. Ya. Ini taruhlah saya, aduh nggak kelihatan. Saya bikin aja nih. Saya bikin ya, nih bentar. Ya. Saya buka kamera saya ya. Tapi nanti gantian kita ngomong ya. Iya, gantian. Pokoknya temanya tentang ini, mentuhankan. Temanya tentang mentuhankan ya. Kamu tanya saya tentang mentuhankan, saya tanya kamu tentang mentuhankan. Sama-sama kita di tema yang sama. Oke, perihal terima atau tidak itu hak masing-masing ya. Ya. Nih. Kelihatan ini ya? Blur. Gimana nih? Nih. Ini ada taruhlah Fulan.
Oke? Ya. Nah, si fulan ini dia mentuhankan hawa nafsu. Ya. Udah? Ya? Nah, perbuatan apa yang dilakukan si fulan ini terhadap hawa nafsunya sehingga perbuatan si fulan ini dikategorikan mentuhankan hawa nafsunya? Dia berbuat apa kepada hawa nafsunya ini? Berbuat segala sesuatu yang lebih daripada perintah Tuhan. Maksudnya gimana? Anda tahu hawa nafsu itu apa, Des? Hawa nafsu itu keinginan-keinginan yang ada di hati orang. Contohnya misalnya hawa nafsu untuk dahaga seperti makan. Itu boleh dalam Islam. Berhubungan suami istri boleh dalam Islam. Iya, makanya saya tanya, perbuatan apa yang dilakukan ini sehingga disebut mentuhankannya? Kapan seseorang dikatakan mentuhankan hawa nafsu? Ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Memperturutkan, ku catat, memperturutkan. Sabar dulu. Saya mau ngomong ini, mau jawab. Iya, sampai saya tulis memperturutkan kan? Memperturutkan hawa nafsunya melebihi dari, coba tulis, melebihi dari apa? Di mana dia orang dia aja nggak punya Tuhan kok, gimana kok melebihi dari mana? Waduh, Anda kok motong-motong, giliran itu Anda catat, giliran jawaban saya nggak Anda catat seutuhnya, gimana ini? Memperturuti kau bilang. Contoh gini, Des, saya gimana cara menyadarkan nalar Anda yang terlalu singkat ini ya? Contoh gini, hawa nafsu itu salah satu implementasi daripada hawa nafsu, misalnya berhubungan suami istri, atau misalnya makan deh, makan aja lah. Makan itu tidak dikatakan mempertuhankan ketika sesuai dengan batas ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Tapi kapan dikatakan mempertuhankan hawa nafsu? Ketika sudah melampaui batas yang diberikan Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan hawa nafsu untuk makan itu boleh. 2 syaratnya, halalan thayyibah. Ketika tidak halal dan tidak baik, maka Anda mempertuhankan hawa nafsu untuk makan. Tapi kalau masih sesuai dengan konteks aturan yang diberikan Tuhan, itu tidak mempertuhankan hawa nafsu. Penjelasannya ini terlalu bertele-tele. Penjelasan gini aja. Saya bikin penjelasan terus nanti kamu setuju atau enggak, gimana? Anda membuat penjelasan, saya setuju atau enggak gitu. Oke, nanti saya bikin, kalau kamu membantah gimana? Bisa enggak? Nanti ketika saya melakukan hal serupa dengan Anda, boleh enggak? Bisa. Oh, silakan ya, silakan. Baik, silakan, oke. Hapus dulu nih, teman-teman. Aduh, gimana sih nih? Sorry ya teman-teman, ini kalian tebak ini HP apa ini, teman-teman? Hah? Ini HP murahan nih teman-temannya. Tuh. Udah, buruan aja. Ini HP Motorola, teman-teman. Hapus ya, nih, aku hapus dulu ya. Nah, ini di sini mempertuhankan sesuatu adalah satu, memberikan ketaklukan kepadanya. 2, mengutamakan sebagai apa yang kau tulis mengutamakan sebagai? Anda menyusun kata-kata. Sorry. Mengutamakan. Terus yang ketiga, mengutamakan apa? Memprioritaskan. Kemudian yang keempat, menomorsatukan. Kemudian yang kelima, aduh nggak cukup. Ini aja 4 aja dulu nih. Anda disebut atau Anda bisa jatuh kepada kategori
mentuhankan hawa nafsu ketika satu, Anda memberikan ketundukan kepada hawa nafsu, memberikan ketaklukan kepada hawa nafsu, mengutamakannya hawa nafsu, menomorsatukan. Nah, sekarang saya tanya, Anda setuju nggak? Kalau nggak setuju, silakan Anda bikin definisi sendiri. Anda setuju nggak melakukan ini kepada hawa nafsu baru disebut mentuhankan hawa nafsu? Jika syaratnya hanya 4 tidak setuju. Apalagi tambahannya? Tambahannya memperturutkan. Tulis. Tulis saja, tulis. Aduh, nggak cukup masalahnya. Memperturutkan Nah, itu dia. apa? Aduh. Memperturutkan Hawa nafsu melebihi memperturutkan hawa hawa nafsu nafsu melebihi atau melampaui ketentuan Allah. kok ada Allah segala gimana sih? Iyalah. Kok ada Allah segala dari berarti gini, berarti kalau orang yang nggak kenal Allah berarti nggak bisa memtuhankan hawa nafsu. Oh, jelas tidak. Ayat itu khusus Berarti untuk harus ada Allah dulu. Ayat itu khusus untuk orang Islam. Kalau dia sudah mempertuhankan selain dari Allah. Kalau orang yang bukan namanya Islam sudah coba kafir. kalau sebentar berarti kalau orang yang bukan Islam berarti nggak ada ceritanya mereka memtuhankan hawa nafsu. Itu sudah jelas-jelas kafir itu. Loh, iya berarti nggak mungkin mentuhankan hawa nafsu mereka karena kan nggak kenal Allah siapa. Ayat itu bukan tertuju untuk orang kafir. Loh, Edis. gimana? Nih, sebentar nih, saya mau sama kamu. Di pedalaman Afrika, sebentar, di pedalaman Afrika, begitu banyaknya orang yang tidak kenal Allah, setuju? Nggak tahu dia Allah itu apa, nggak tahu ada Quran itu apa, nggak tahu. Berarti mereka mustahil mentuhankan hawa nafsu ya, karena kan nggak tahu Allah itu apa, ya kan? Betul? Coba sabar ya. Nggak usah ngos-ngosan. Kau bikin Nggak usah definisimu ngos-ngosan. aja nggak bisa, nggak Nggak usah lulus ngos-ngosan gimana? dulu. Nggak usah ngos-ngosan dulu. Nah, pertama, ini kan komparasi daripada ayat Al-Quran yang Anda bacakan tadi, betul tidak? Betul tidak? Jangan muter lagi, kita bikin Nah, dulu Anda tak definisi berani jawab itu, mentuhankan. Dis. Anda tak bisa menggiring saya. Saya bukan orang awam yang Anda naikkan seperti yang awam-awam lainnya. Anda salah lawan kalau dengan saya. Enggak, mempertuhankan Coba. itu apa? Ini pembahasan kita mengkomparasi ayat yang kamu tampilkan tadi kan? Aduh, itu udah termasuk ke situ loh sebenarnya definisi Iya. saya. Itu artinya dia Itu kan yang menjadi patokan Anda, memprioritaskan, kan? mengutamakan, itu udah termasuk mengutamakan lebih dari mau Tuhanmu Udin, mau Tuhanmu Allah, siapapun pokoknya dia lebih utama hawa nafsunya itu. Ketimbang Setuju siapa nggak? nih? Ketimbang siapa? Ketimbang siapapun. Termasuk Tuhan saya itu, termasuk Allah itu. Kenapa Anda Termasuk protes? siapapun kan udah termasuk di situ. Berarti enggak usah Anda pungkiri pernyataan saya tadi. Anda kan sudah Anda katakan yang termasuk Allah memungkiri itu. pertanyaan saya, gimana sih? Gini. Saya katakan tadi melebihi dari perintah Tuhan saya Allah. Itu baru bisa dikatakan mentuhankan. Tapi Baik. kalau tidak, sabar Edis. Anda jangan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran saya sesuai dengan seenak jidat Anda. Saya lebih Enggak, paham Al-Quran makanya daripada saya di Anda. sini memberi Anda bicara biar saya nggak menafsir-nafsirkan. Cuman Anda Gini. itu dari tadi berbelit-belit Edis. kesana kian kemari. Di dalam ajaran Islam memperturutkan hawa nafsu boleh, tapi ada aturan. Nah, Anda mau Kamu ini bantah lari apa? kemana-mana Diam, loh. kan? Saya itu Diam, bilang kan Anda, definisi kan? mentuhankan, kok kamu lari kesana kemari sih? Mentuhankan itu, definisi dari mentuhankan itu melakukan sesuatu melebihi daripada ketentuan Tuhan. Melebihi daripada ketentuan Tuhan. Oke. Iya. Tapi kalau saya memperturutkan hawa nafsu untuk makan ketika lapar, itu tidak mentuhankan hawa nafsu. Namanya Edis Baik. botol. Artinya Anda salah lawan dengan saya. Baik. Artinya menuruti hawa nafsu itu sudah melebihi batas-batasnya gitu. Bahkan melebihi Allah gitu ya. Ya, itu baru dikatakan Baik. mentuhankan hawa nafsu. Baik. Oke, definisi itu harus diaplikasikan kepada segala lini, betul? Boleh. Baik. Nah, sekarang gantian nanya. Sebentar, Jangan Anda dulu. sebentar, saya ambil Gantian kesimpulan kita. dulu. Enggak, kesimpulan dulu. Saya ambil Anda kesimpulan bertanya dulu. terus tapi takut ditanya ini. Ini kan baru definisi mentuhankan. Sekarang ke silakan, Muhammad, apalagi- apakah ya, Anda apalagi nanti- mentuhankan Muhammad atau tidak? Nanti saya jangan dikit ya biar saya nanya balik ya. Baik. Oh. Nah, sekarang
Kutanya sama kamu, apakah kamu mentaati Muhammad itu tanpa batas? Mentaati Nabi Muhammad tanpa batas? Tidak. Baik, tunjukkan di mana bahwa kau boleh membantah Muhammad. Anda paham tidak dengan kata-kata mentaati Muhammad itu Aduh, siapa? matur. Tadi kan ku bilang sama kamu Rahmat, apakah mentaati Muhammad itu harus tanpa batas atau ada batas-batasnya? Kau bilang tidak tanpa batas, betul? Oh, iya, saya Berarti paham ada apa yang remnya, Anda betul? tanya. Ada Saya remnya paham apa berarti yang kan? Anda tanya. Ada Saya remnya paham. kan? Ya, saya paham. Oke, sekarang Tapi saya tunjukkan salah sama tangkap saya kalau kau harus mentaati Muhammad itu harus ada koridornya mana? Enggak, tadi saya salah tangkap pertanyaan Anda. Saya salah tangkap pertanyaan Anda. Gini, Mentaati dengarkan. Nabi Muhammad tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Artinya, kau harus mentaati Muhammad itu lebih dari apapun. Seperti kau taat kepada Allah, betul? Ya. Nah, berarti kau mentuhankan Muhammad dan Allah. Gimana sih? Sekarang saya tanya balik boleh? Enggak, berarti kau akui dulu kau mentuhankan Muhammad dan Allah. Saya tidak mengakui. Oke, sekarang saya tanya kamu. balik boleh? Baik, sekarang begini. Kepada siapa ini kamu dia harus taat? masalahnya, Dengar. Dis. Enggak, karena kau belum Anda beraninya mengakui. bertanya, Enggak, tidak berani karena ditanya, kamu Dis. belum mengakui, makanya sekarang kita Anda bikin hanya kesimpulan. berani bertanya, tidak berani Kau ditanya. takut, belum apa-apa kau udah mau lari. Saya mau tanya, Anda berani kok. Iya, nanti selesai ini kamu tanya. Dengarkan. Kepada siapa kamu memberikan ketaatan tanpa batas? Iya, kepada Allah dan Rasulnya. Iya, artinya kau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan, Pea. Tidak. Loh, gimana sih kamu ini kok muter-muter sih? Sekarang saya boleh sadarkan enggak pemikiran Anda? Dengarkan saya. Kau mentaati hawa nafsu harus berbatas nggak? Harus ada batasnya nggak? Saya tanya balik enggak Dengar, berani Anda. kau mentaati hawa nafsumu harus ada batasnya nggak? Jelas. Oke, berarti ketika kau mentaati sesuatu tanpa batas lagi, berarti kau telah mengambilnya sebagai Tuhan. Setuju? Oh, lihat dulu. Kau putar-putar lagi, kau putar-putar terus. Gimana sih? Sekarang kita gini, pakai timer yuk. Ayo, pakai timer. Enggak, kau bebas ngomong berapa lama pun kau bebas asal kau jawab Masalahnya itu. saya bicara Anda potong, Edi. Saya bicara Anda potong. Oke, silakan. Sekarang saya tanya kepada Anda, apakah kemanusiaan Yesus itu Tuhan? Lari-lari kau kemana-mana. Oh, ini dia. Tema kita apa sih? Saya mempertanyakan pertanyaan serupa, Dis. Enggak, tema kita apa? Iya, wajibkah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Nah, oke. Sekarang kita tadi sudah ngomong apa itu mentuhankan. Anda sudah mengatakan tadi, mentuhankan adalah ketika Anda mentaati sesuatu itu melebihi apapun juga, betul? Ya, termasuk Allah. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, betul nggak kamu harus mentaati Allah dan Muhammad itu setara seperti mentaati Allah? Betul nggak? Iya, memang Iya, setara. artinya kau mentaati Allah dan Muhammad, mentuhankan Allah dan Muhammad. Gimana sih kamu itu? Gini, Edi. Sekarang saya mau tanya balik, boleh enggak? Coba saya tanya sama Papa aja. Papa Muslim, Papa? Mulai. Ya, Muslim dong, Muslim banget. Oke, silakan Papa. Papa setuju nggak dengan saya? Setuju. Kenapa takut ditanya, Pak Dis? Dan Gurunda kita Zuma juga setuju dengan pernyataan tersebut ya. Bahwa dengan pernyataan bahwa Gurunda kita Zuma pernah berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Allah yang maha perkasa di muka bumi. Wahati Allah wahati Rasul. Itu adalah bentuk dari penuhanan terhadap Nabi Muhammad. Dan Gurunda kita sudah menyampaikan hal tersebut. Ya, Rahmat kok kamu masih membantah, Rahmat. Aneh kamu tuh, Rahmat. Kalau saya tanya balik boleh, Des? Kalau saya tanya balik berani, Des? Silakan sesuai dengan tema. Ya, ini kaitannya ke sana, Des. Saya tanya tentang Yesus, boleh enggak? Ya, kaitannya mentuhankan ya, jangan lari Ya. dari mana-mana. Apakah kemanusiaan Yesus Tuhan? Ya, Kemanusiaan Yesus Tuhan? iya. Berarti ketika kemanusiaan yang jadi bangkai, Tuhan jadi bangkai? Ya, makanya Tuhan itu apa? Kau tahu nggak Tuhan itu apa? Lah, Ya Tuhanmu aja sekarang masih bangkai gimana? Masa nonotnya Nabi juga nggak, Rahmat? Masa gitu cara nanyanya? Yang bener dong nanyanya. sekarang yang saya tanya jawab aja.
kemanusiaan Sudah Yesus saya ada. jawab iya. Sebagaimana kamu menganggap Muhammad sebagai Tuhan dan Tuhanmu Muhammad Oke. sampai sekarang masih di kuburan. Gimana jawab sih? aja. Jadi ketika kemanusiaan Yesus menjadi bangkai, Tuhanmu jadi bangkai. Betul, seperti Tuhanmu yang sekarang masih jadi bangkai. Ketika Tuhanmu jadi bangkai, tetap kamu sembah. Jelas, seperti sebagaimana kamu sekarang menyembah mayatnya Muhammad. Tetapi Iya. kurang tepat. Kalau kamu sudah Kurang- menyembah kurang- bangkai, ya gimana lagi? Ya, kamu aja kurang menyembah tepat. Muhammad, sekarang Muhammad masih bangkai kok kamu masih nyala-nyalain, kok kamu nggak sadar Saya gimana? tidak menyembah Muhammad, saya tidak mengakui itu. Lo barusan tadi kita ngomong mentuhankan, makanya jangan lari dari sini. Kalau kau ini nggak sembuh, kau nggak akan kemana-mana. Makanya kau sembuh dulu yang ini, kau sembuhin dulu. Sebenarnya begini Bang Edis, kurang tepat. Jadi Nabi Muhammad itu dituhankan saat dia hidup Bang Edis. Nah, setelah Nabi Muhammad itu hidup, penuhanan itu pindah kepada benda bernama Hajar Aswad Bang Edis. Penuhanan Anda itu sudah ini, pindah. Anda ini PPJ nggak punya ilmu, Anda dangkal sekali, sudah Anda pindah. mempermalukan diri sendiri. Kita Anda. tahu bahwa kan Tidak ada makanya akademisi, ada riwayat. PPJ ini tidak ada akademisi. Ini Oh, aja gimana si sih? Edis mengakui bahwa Tuhannya mayat. Iya, masalahnya Yesus bangkit, masalahnya Yesus bangkit dan Tuhanmu sebentar Dia Papa. bangkit, tapi pernah jadi mayat. Sebentar Papa. Tuhanmu sampai sekarang masih jadi mayat. Oh tidak. Nah, Saya bukan baik, Muhammad. kita buktikan. Coba, Anda buka surat, Anda Jujur buka dong. ayat dalam Al-Quran. Wa Jujur ma dong. Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan Baik. dia. Baik, nah ini kau nggak nyambungnya di sini. Inilah kau nggak nyambungnya, setengah mati kita ngomong kau nggak nyambung. Tahu yang nggak boleh. Dengarkan, Edis. dengarkan, Giliran dengarkan. Saya tanya, Anda mengakui kalau Anda menyembah mayat. Rahmat. Tadi kita ngomong apa? Mentuhankan kan? Dari tadi kita ngomong definisi mentuhankan. Iya, Setuju? mentuhankan. Nah, mentuhankan adalah perbuatan memberikan ketaatan penuh dan mutlak tanpa batas kepadanya. Setuju? Setuju. Oke, itu kau lakukan nggak kepada Muhammad? Setuju. Ya. Kau lakukan nggak kepada Muhammad? Saya lakukan karena itu Berarti kau Tuhan. mentuhankan Muhammad, Peang. Gini Edis, gini Nah, Edis. sekarang Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Begini Edis. Kau begini gimana sih kamu tuh? Anda berani Saya- nggak? Anda saya berani nggak mentuhankan diskusi dengan Yesus, saya? Yesus bangkit. Anda berani Gimana sih diskusi kamu? nggak dengan saya, Edis? Berani diskusi nggak dengan saya? Ini kita diskusi. Sekarang saya Iya, tanya kita- Anda, sesuai dengan pemahaman Anda tentang Muhammad dan Allah, oke? Lari kamu kemana-mana. Enggak, ini tetap Mentuhankan dalam dulu. itu, Ayo. tetap dalam Ayo, pembahasan ayo, itu. ayo. Anda berani nggak Mentuhankan jawab? dulu, kita beresin dulu. Anda berani jawab nggak? Anda berani jawab Mentuhankan. nggak, Edis? Berani nggak? Takut kan? Nggak takut. Nah, sekarang saya tanya gini, untuk Edis Kudis dan Papa Jahat, sekarang silakan jawab. Bagaimana Sebentar. Saya tidak mau begini ya. Papa Jahat ini dia masih Muslim loh. Iya. Saya nggak mau ada, nanti. nggak Saya ada. nggak mau nanti dibilang gini. Ya Sebentar. ini bagian munafikun Baik, ya. nggak oke. Saya apa-apa. akan menjawabnya secara Bro, Islam Papa. dong. Saya akan menjawabnya dalam Bro, pandangan kutanya Islam. dulu Bro Papa. Ini nggak usah Sebentar. lari, nggak usah lari. Saya mau tanya Rahmat. ini. Nggak usah Saya lari, tanya saya dulu. mau tanya, saya mau Rahmat. tanya. Saya mau tanya sama Bro Papa dulu. Bro Papa mengakui nggak bahwa Rahmat ini dan Juma dan kawan-kawan mereka ini menuhankan Muhammad? Iya, benar Ah, sekali. Tapi mereka lihat tuh. tidak menyadarinya. Nah, ini pengakuan seorang Muslim nih. Kamu menuhankan Edis. Muhammad, tapi kamu nggak Gini, sadar gitu loh. Gini Edis. Saya mau tanya, boleh nggak? Sesuai Nggak, dengan kamu akui dulu itu kamu menuhankan Muhammad itu kamu akui dulu. Saya tidak mengakui. Oke, baik. Mau apa Sekarang Anda? kita definisikan apa itu menuhankan. Nah, sekarang saya tanya dulu. Anda jangan bertanya terus. Kamu barusan setuju loh, menuhankan. Anda tidak berani, Anda tidak Gini. berani, Edis. Bang Edis, Penakut kalau- kali dengan saya. Kenapa takut saya tanya balik Anda? Dan ada masalah Bang Edis. Kalau Nah, si Rahmat gini, nggak mau jawab, tanya ke aku Bang Edis. Sekarang saya tanya Edis. Menurut Kamu pemahaman itu saya tentang- tanya menuhankan. Ini dia. Kau lari kemana-mana. Ini dia. Anda tidak berani saya tanya. Anda Bukan nggak saya berani tanya. Rahmat. Jangan lari kemana-mana. Kita bahas dulu definisi mentuhankan. Anda tidak berani. Baik. Saya tanya. Oke, sebentar. Biar ini ya Boleh gini itu, ya. Boleh itu. Takut Sebentar. Anda. Papa, sorry Papa ya, aku turun bentar Papa ya. Pak, Apa Bang? coba Papa pesan dulu lah kepada Rahmat gimana?
Ya, maksudnya nih jangan munafik. Biasanya orang yang menyembah itu kan menyembah kepada Ya berhala. terserahmu lah PPJ, aku Ada tahu karaktermu melakukan seperti apa. penyembahan tersebut. Aku tahu Jadi karaktermu seperti apa. Nggak Jadi usah kasih ada- saran ke saya, nggak usah kasih saran ke diam, saya. Saya nggak diam butuh dulu, saran darimu diam dulu. PPJ. Aku ingin Udah menyampaikan turun aja, ini turun agar- aja, turun aja. agar Edis, umat kamu Islam berani bentar, satu-satu bentar, dengan saya, Edis? aku Jadi mute, kesannya, aku jadi bisa. kesannya, jadi Kamu kesannya bisa saya kayak, bisa jadi bisa kesannya ini. gini. Sebentar gini, saya kasih aja kesempatan Pak Bajat untuk ngomong, biar kesannya saya nggak apa namanya berdua-dua. Silakan Pak Bajat, saya kasih waktu ngomong. Silakan Rahmat menyimak dulu. Silakan Pak Bajat. Ya, umat Islam mulai harus jujur bahwa umat Islam itu sekarang itu sedang melakukan penyembahan terhadap berhala yang bernama Hajar Aswad. Kenapa begitu? Coba Anda Ya, open cam, Anda open cam PPJ, berani nggak open cam? Bayangkan batu tersebut disetarakan dalam penghapusan dosa sama seperti Allah. Karena goblok, dianggap nggak bisa punya menghapus ilmu, dosa, nggak punya ilmu dosa Anda. sehabis-habisnya. Jangan panik begitu Rahmat. jangan- Dia jangan bilang punya dia ilmu, bikin jangan pengakuan loh. punya Dia ilmu. Muslim loh Rahmat. Sebentar, dia nggak. Sebentar, kenapa kamu takut? Kenapa panik? Nggak punya ilmu, Edis. Dia nggak punya Rahmat, ilmu. nanti kau bantah. Anda nggak Biarkan berani dia dulu satu-satu dengan ngomong. saya, Edis. Nggak berani Anda satu-satu dengan Bukan saya. nggak berani, nanti Nah, silakan kau satu-satu, bantah. ayo. Kau yang nggak berani, orang lagi ngomong kau potong-potong terus. Jangan buang-buang waktu. Anda Rahmat, tahu akademisi. jangan kau potong dulu dia. Nanti ku kasih kesempatan kau Oh, iya, bantah. silakan. Silakan PPJ. Bapak. Itu kan ya, itu konsep pada penyembahan batu yang sudah menyamakan batu itu dalam tugas menghapuskan dosa, itu sudah setara dengan Allah. Itu pertama. Nah, poin kedua, dulu memang ada suatu kisah ya, kita kan Nabi Muhammad akan meninggal itu memang dikhawatirkan memang ada Muhammad ini pernah disembah lah ya, sebagai Tuhan. Minimal dia dianggap sebagai firman yang wujudnya Allah. Makanya pernah keluarkan pernyataan dari Zuma, dan banyak di aliran di Islam banyak yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah yang maha perkasa di muka bumi. Nah, zat itu adalah Allah, wujudnya adalah Muhammad. Aliran-aliran itu banyak. Dan jangan lupa satu lagi ajaran pagan di dalam Islam, satu lagi ya. Kenapa Islam sebagai ajaran pagan, ajaran Islam sekarang itu, bahwa mereka dosa mereka itu akan ditebus. Ya, ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu salah satu bentuk penebusan dosa oleh manusia, dan itu jelas-jelas pagan. Ya, saudara-saudaraku, beda dengan penebusan dengan sosok ilahi. Itu beda, tapi ini benar-benar manusia loh. Manusia yang dijadikan tumbal untuk menebus dosa orang-orang Islam. Demi surga yang bisa ngewek itu tadi. Begitu kira-kira. Jadi makanya umat Islam ada yang tidak sadar masih sedang melakukan penyembahan terhadap Nabi Muhammad, ada yang tidak sadar sudah mengganti Nabi Muhammad dengan atau mengganti Allah dengan batu yang bernama Hajar Aswad. Itu yang harus kita sebagai umat Islam, kita harus membersihkan ajaran Islam jadi orang-orang penyembah pagan seperti ini yang tidak sadar mereka itu adalah penyembah berhala. Sebenarnya mereka ini bukan Islam sih kalau aku bilang, cuma orang-orang Hindu yang mengaku-ngaku Islam. Karena kan ajaran mereka ini kan ajaran kolaborasi antara ajaran bidat Yahudi, bidatnya Kristen, Zoroaster, ada Hindu, ada Buddha, ada ajaran Viking, macam-macam ajaran bidat, macam-macam ajaran pagan bergabung di dalam agama Islam ini sendiri di saat ini. Oke, coba Bapak, ini saya putarin aja videonya sebentar Bapak ya. Saya putarin videonya bentar ya. Oke, saya putarkan videonya sebentar nih. Ini keluarga Muslim ya, lihat nih. Nabi Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad. Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P.Ramlee yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Manakala Hasan pula ialah objek kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Allah tidak berjirim, tidak berjisim dan tidak bertubuh. Kerana Allah adalah nama kebesaran yang paling agung. Dan Tuhan mempunyai nama Allah ialah Nabi Muhammad SAW. Merenungkanlah.
Tuh ya, dengerin tuh pengakuan mereka sendiri nih. Ya, sekali lagi nih. Sebagai tambahan juga Bang Edis kepada anggota API ya sebagai organisasi penjual Islam untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan cabul karena itu memburukkan nama Islam. Ya, yang suka gonta-ganti pasangan, yang keluar rumah tanpa istri, ya itu segala berhenti. Jangan jual istri di micet, jangan keluar tanpa mahramnya, begitu ya. Kayak Rifa, kayak Wafi, kayak Rifa, ya sudah udahlah, hentikan, bertobatlah dari kemaksiatan kalian, saudara-saudaraku, jangan berzina. Oke, sebentar Bapak, kita biar fokus saja Bapak, jangan kemana-mana. Cukup itu Pak yang disampaikan? Sampaikan agar umat Islam bertobat, membersihkan. Oke, coba saya kasih dulu kesempatan Rahmat. Saya kasih dulu kesempatan Rahmat menanggapi, baru kita lanjut lagi tema yang ini. Silakan Rahmat. Gini, kalau saya ibaratnya anjing mengonggong kafilah berlalu, saya anggap anjing aja ngonggong, tadi ngapain saya ngonggong balik, ya biarkan aja. Itu kan sekedar sesuai dengan pengen tingkat. Ya terserahmu lah, itu cuman sampai di situ pemahaman ilmumu, ya mau gimana lagi, ya itu hakmu gitu kan. Saran saya cuman belajar aja terus. Itu aja tanggapan saya, Dis. Baik, terima kasih. Papa saya turunkan Papa ya. Sorry Papa, saya turunkan dulu karena sesama muslim kalian bisa debat sendiri. Oke, Rahman. Kita fokus lagi nih. Kita ini kan ribut terus mengenai mentuhankan. Makanya tadi kau sudah kutanya, apa itu mentuhankan hawa nafsu? Mentuhankan hawa nafsu adalah menyerahkan kepatuhan kepada hawa nafsu tersebut melebihi apapun. Ya. Betul? Betul? Betul. Baik. Nah sekarang ketika kamu menyerahkan kepatuhanmu kepada sesuatu melebihi apapun, berarti kau sudah mentuhankannya, betul? Betul. Oke, betul tidak kau menyerahkan kepatuhanmu kepada Allah melebihi apapun? Betul. Oke, betul tidak kau menyerahkan kepatuhanmu kepada Allah dan Muhammad melebihi apapun? Betul. Berarti kau telah mentuhankan Allah dan Muhammad. Tapi kenapa kau tidak ngaku? Dah, tepuk tangan dulu. Sekarang saya kenapa tanya. kau nggak ngaku? Sekarang saya tanya lagi ya. Boleh? Silakan. Nah, sesuai dengan pengetahuan dan ilmumu yang singkat, Edis, tentang Allah dan Muhammad, saya ingin tanya. Bagaimana cara mentaati Allah kalau kita tidak mentaati Muhammad? Silakan. Ya karena Allah dan Muhammad jadi satu di situ. Saya nggak tanya karena. Anda tahu paham pertanyaan enggak? Bagaimana? Jawabannya bukan karena itu. Anda akademisi enggak? Sekolah di mana sih? Saya tanya bagaimana? Jawabannya bukan karena itu. Saya tanya bagaimana cara mentaati Allah kalau tidak mentaati Muhammad? Silakan. Tidak ada cara. Nah, paham kan? Enggak juga. Paham, makanya saya bilang Anda itu mentaati Muhammad itu sudah sama seperti mentaati Allah. Makanya saya bilang Anda mentuhankan Muhammad. Saya tanya kepada Anda tidak bisa jawab, Edi. Satu pertanyaan baru tuh, Anda tidak bisa jawab. Anda sudah mengakui mentuhankan Muhammad, apalagi? Saya tanya satu, Anda tidak bisa jawab. Enggak, temanya itu kan apakah wajib menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Ternyata jawabanmu wajib. Gimana sih? Anda bisa jawab enggak pertanyaan saya? Enggak kan? Pertanyaanmu kok keluar dari tema yang kita bahas apa? Enggak. Saya tanya bagaimana cara menyembah Allah tanpa mengikuti perintah Muhammad? Bagaimana cara menyembah Allah? Menyembah Allah itu gimana? Waduh. Enggak, menyembah yang kau maksud apa? Menyembah yang kau maksud apa di sini? Menyembah itu apa? Bagaimana cara menyembah, bagaimana cara melakukan perintah, bagaimana cara menjalankan perintah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti perintah Nabi Muhammad. Ya nggak bisa, mustahil. Karena Nabi Muhammad itu perantara kita dengan Allah. Artinya apa yang kau lakukan kepada Muhammad sama dengan yang kau lakukan kepada Allah, betul? Karena itu perintah Allah. Iya, makanya kami orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu pengejawantahan dari Bapa di surga. Makanya mentaati Yesus sudah sama mentaati Bapa. Menyembah Yesus sudah sama menyembah Bapa. Mentuhankan Yesus di detik yang sama mentuhankan Bapa. Nah, kau nggak ngaku-ngaku masalahnya. Nggak usah kesurupan masalahnya. Kau nggak ngaku-ngaku masalahnya. Kau melakukan hal yang sama kepada Muhammad, tapi kau tidak ngaku kau mentuhankan Muhammad. Waduh, sekarang saya tanya gini. Kalau menurut Anda, mentaati Yesus sama dengan mentaati Bapak, betul? Iya, jelas. Apakah Yesus itu adalah Bapak? Tidak. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus bukan Bapak, ya itu berarti sama.
Ya sama, berarti Anda mentuhankan Muhammad untuk mentuhankan Allah. Anda beribadah kepada Muhammad untuk beribadah kepada Allah. Sekarang saya tanya Anda, Edis. Sekarang saya tanya Edis. Anda mengatakan bahwa kau sudah mengasau, kau ini sudah duinitas, pahammu ini sudah duinitas. Sekarang saya tanya Anda, Edis. Oke, Anda mengatakan di awal tadi bahwa Yesus bukan Bapa, betul? Memang bukan. Lantas siapa Tuhan Anda, Yesus atau Bapa? Keduanya. Berarti Tuhan Anda dua, karena Yesus Ya, bukan Bapa. Tuhan Anda juga dua, Tuhan Anda juga dua, Muhammad dan Allah gimana? Selamat datang di kebenaran Tuhanmu Anda. juga dua, Tuhanmu Saya Allah tidak dan dua. Muhammad gimana sih? Saya katakan gini. Rob Rifa itu sudah mengakui bahwa Allah Saya itu bukan Rob, Rifa, Muhammad itu saya Rob, bukan Rifa. makanya Robnya dua. Kenapa kau bukan ribut? Rifa. Saya bukan Rifa. Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa. Oke? Kau jangan lari kemana-mana. Kau Anda akui mengatakan dulu bahwa bahwa Yesus Robmu, bukan bahwa Bapa. Robmu dua. Yesus Gimana bukan sih? Bapa. Betul enggak? Yesus bukan Bapa. Betul enggak? Kau ulang-ulang lagi, kau Coba tanya-tanya jawab. lagi. Apakah Yesus adalah Bapa? Kenapa kau macam gangsingan? Kau Apakah macam Yesus ini, adalah Bapa? macam robot yang Apakah berulang-ulang, Yesus adalah kikuk gitu. Gimana? Kau tanya Aduh. lagi nanti kau tanya lagi. Yesus Anda adalah nggak Bapa? berani, Edis. Anda nggak berani. Cuma Yesus berani adalah Bapa? nanya Anda. Bukan. Yesus bukan adalah Bapa? Bukan. Yesus adalah Bapa? Bukan. Yesus adalah Bapa? Bukan. Mau berapa kali kau ulangi? Kalau Yesus bukan Yesus Bapa. adalah Bapa? Bukan. Gitu. Coba ulangi lagi coba. Ya, apakah Yesus Bapa? Gitu lagi coba. Anda mau diskusi enggak? Enggak, kau ulang-ulang terus pertanyaanmu. Kau tanya sama aku. Anda mengatakan. Dengar. Biar saya aja yang ngulangin pertanyaanmu. Saya ngulangi pertanyaanmu. Edis TV. Apa, Rahman? Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Apakah Yesus adalah Tuhan? Iya. Apakah Bapa adalah Tuhan? Iya. Lalu berapa Tuhanmu? Dua yang satu. Bahwa Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dari Bapa. Sekarang kutanya sama kau. Apakah Muhammad itu Anda harus taati seperti Anda taatnya kepada Allah? Dalam konteksnya apa? Jangan putar-putar. Apakah Muhammad itu Anda harus taati sama seperti taatnya kepada Allah? Iya. Oke. Allah juga Anda taati. Ada berapa yang Anda taati di situ? Ada satu. Ada satu kau bilang. Jawabnya itu ada dua, tetapi dua itu satu. Kau mutar-mutar sih jawabnya. Coba Anda perlu disadarkan ini. Kau nggak paham. Kenapa nalar Anda serendah ini, Dis? Kenapa nalar Anda serendah ini? Nalarmu yang nggak nyambung-nyambung. Dengarkan ini, Dis. Dengarkan ini ya. Saya sudah tanyakan kepada Anda, bagaimana cara mentaati Allah tanpa mengikuti Muhammad? Anda tidak bisa jawab. Oke, sama itu. Bagaimana mentuhankan Bapa kalau tidak mentuhankan Yesus? Sama itu. Pakai timer Iya. kita. Pertanyaanmu itu sama kayak gini. Silakan Anda dulu yang ngomong. Bagaimana? Silakan Anda dulu. Pakai timer. Pertanyaanmu sama kayak gini. Bagaimana mentuhankan? 5 menit. Anda dulu ngomong. Anda dulu. Silakan. Ya. Pertanyaanmu sebenarnya sama kayak gini. Bagaimana mentuhankan Bapa kalau tidak mentuhankan Yesus? Mustahil. Nggak bisa orang mentuhankan Bapa kalau nggak mentuhankan Yesus. Nggak bisa orang mentuhankan Yesus kalau nggak mentuhankan Roh Kudus. Masalahnya kau sampai sekarang nggak tahu apa itu mentuhankan. Mentuhankan itu artinya sudah kita bilang tadi, memberikan ketaatan mutlak kepadanya lebih dari apapun. Kau udah setuju tadi. Ketika kau memberikan ketaatanmu mutlak lebih dari apapun, disitulah kau mentuhankan dia. Ketika kau mentaati iblis lebih dari apapun, kau jadikan dia yang terutama dan yang pertama kalinya. Berarti kau sudah menjadikan iblis sebagai Tuhan. Kan gitu. Nah sekarang kenapa kau nggak ngaku kalau kau mentuhankan Muhammad? Coba jawab itu, Rahmat. Diam ya. Nah, dari awal kita sudah sepakat bahwa mentuhankan sesuatu yang dimaksud itu adalah mentaati sesuatu melebihi dari apapun. Oke, memperturutkan hawa nafsu lebih dari apapun itu mempertuhankan hawa nafsu. Sekarang kalau Anda katakan misalnya, apakah kamu mentuhankan Muhammad hanya karena mentaati Muhammad? Tidak. Kenapa itu? Mentaati Muhammad itu bukan melebihi dari ketaatan kepada Allah, tidak.
Hanya saja Nabi Muhammad itu Sebentar, itu ku koreksi dulu. Iya, Ku koreksi. giliran saya ngomong Anda potong. Enggak, Giliran saya koreksi ngomong, Anda potong. karena yang kau omongin salah. Giliran saya ngomong Anda Oh, potong. baiklah. Siapa apa? Teruskan. Nanti dibilang saya motong-motong. Teruskan. Memang motong. Nah, jadi di awal pun sudah saya tanya berkali-kali kepada Muedis. Bagaimana cara mentaati Allah kalau tidak mengikuti Muhammad? Ya tidak ada caranya. Gitu. Karena Baik. Sebentar dulu. Ada ini. Coba latar belakang pendidikanmu apa sih, Dis? Saya mau tahu. Enggak, masalahnya kau ngeles terus Saya mau gitu tahu. loh. Coba latar belakang pendidikanmu apa? Kau ngeles terus masalahnya. Latar belakang pendidikanmu apa, Dis? Saya jadi teringat omongannya Rocky Gerung. Enggak, latar belakang pendidikanmu Sekolah, apa? dengarkan. Ijazahmu itu bukti bahwa kau pernah sekolah, bukan bukti kau mikir. Nah, ini dia. Ketidakpahaman. Ijazahmu itu bukti kau pergi berangkat sekolah, bukan kau pergi mikir. Enggak. Coba. Dengarkan Rahmat, dengarkan Rahmat. Anda Dengarkan. nggak bisa diskusi, Edis. Kita sepakat dulu nih. Bahwasanya kau mentaati dua orang di sini, satu Muhammad, satu Allah. Tapi yang kau taati di depan itu Muhammad, karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah. Setuju? Setuju. Artinya satu-satunya kau mentaati Allah itu harus mentaati Muhammad duluan di depan Muhammadnya itu. Paham? Paham. Nah, tapi saya tidak mengatakan kalau kau itu mentaati dua subjek, enggak. Iya, dua subjek, tapi sebenarnya itu satu. Tadi enggak, sekarang iya. Apa? Anda ini Masalahnya sadar kau terhadap tidak apa yang Anda mengakui ucapkan? duinitasnya itu. Kau tidak akui duinitasnya. Nggak ada. Saya mau bicara. Anda jangan potong, Dis. Makanya saya tanya, ketidaktahuan Anda di dalam berdiskusi itu salah satu bukti Anda tidak berpikir. Yang ironisnya, ketika Anda tidak berpikir, Anda tidak sekolah juga. Dua ruginya. Jadi malah Anda gosip tidak ini paham kita ini. cara Malah gosip berdiskusi. kita ini. Anda tidak paham cara berdiskusi dengan baik dan benar. Ketika Anda berbicara leluasa, saya biarkan. Berapa menit saya biarkan sampai Anda selesai. Silakan Rahmat jawab. Saya selesaikan itu. Ketika saya ngomong, Anda potong. Itu tidak mengajarkan cara beretika yang baik dalam berdiskusi. Anda tahu etika enggak? Ini Anda malah curhat aja. Ini gimana ini? Bukan Jawabannya curhat, apa ini? Tapi kaji Anda tentang ketuhanan itu tinggi, sedangkan dasar saja tentang etika Anda tidak paham, Medis. Ini kok malah curhat terus, ini mana jawabannya Sekarang ini? kalau Anda mau berdiskusi dengan saya, kita pakai timer. Ketika saya ngomong jangan dipotong. Kita Apapun sama-sama penjelasan dewasa saya, aja, Rahmat. Dengarkan, kita sama-sama dewasa. tidak ada. Ketika saya Kau bicara langsung Anda potong, ngomong, itu bukan saya langsung dewasa. jawab. Itu emak-emak namanya, itu emak-emak pinggiran sungai namanya itu. Lagi Makasih gosip. bang, makasih bang. Jadi Dengarkan saya bicara, Anda potong. Rahmat, dengarkan Rahmat. Kita sudah sama-sama sepakat. Ketika kamu menyerahkan kepatuhanmu secara penuh Ya, mutlak, melebihi apapun. maka di situ kamu mentuhankan. Setuju? Sekarang saya mentaati Muhammad, bukan melebihi apapun, tidak melebihi Allah. Nggak ada di situ melebihi Allah atau tidak. Kamu harus mentaati Allah dan Muhammad itu bersama-sama. Iya. Iya, makanya kamu nggak mentaati Muhammad lebih dari Allah, kamu juga nggak mentaati Allah lebih dari Muhammad. Sama itu setara. Cuman kamu nggak mau ngakui mentuhankan keduanya itu loh. Itu yang penyakitmu itu di situ. Sekarang saya mau ngomong, Anda jangan potong ya. Kenapa saya mentaati Muhammad? Kan itu pertanyaannya. Karena itu satu-satunya saya kamu malah bahas alasan gitu loh. Aduh, ini kamu susah kamu itu. Bukan tidak punya etika, Rahmat. Kau tadi ngomong sama saya. Dengar, Rahmat. Kau memahami pertanyaan aja kau gagal. Kita di sini dengarkan, Rahmat. Apakah kita di sini Rahmat dengarkan. Apakah di sini kita membahas alasan? Rahmat, apakah kita di sini membahas alasan untuk mematuhi Muhammad? Sekarang gini. Saya tanya dulu sama kamu. Apakah kita di sini sedang membahas mengenai alasan untuk mentaati Muhammad? Coba. Anda dari tadi nanya terus, saya jawab. Anda Sebentar, potong. saya tanya dulu. Apakah kita di sini membahas alasan? Nggak mau saya. Kita harus adil. Satu pertanyaan bolak-balik. Ayo gantian. Di sini kita mau membahas alasan apa membahas perbuatan? Satu pertanyaan gantian. Iya, saya tanya sama kamu. Apakah di sini membahas alasan? Saya katakan kau kepada malah Anda. menjelaskan. Saya mentaati Muhammad saya satu, karena kemudian saya begini. bertanya kepada Anda satu. Kita tidak membahas alasan untuk mentaati dia. Anda tidak punya etika. Anda tidak punya etika.
Ketika Anda keluar dari apa yang saya maksudkan harus saya Anda luruskan. nggak punya etika, nggak pandai cara diskusi Anda. Giliran orang bicara Anda potong. Gimana nggak dipotong? Orang Anda aja malah menjelaskan alasan untuk mentaati Anda Muhammad saja kok. mengatakan Tuhan Anda bangkai, nggak ada saya potong. Di mana saya katakan Tuhan saya bangkai? Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi bangkai. Selesai itu. Emang punya rekaman kami yang percaya tadi. Yesus sampai sekarang ada dalam kuburan menjadi bangkai? Saya nggak tanya sampai sekarang, sampai kapan. Yang jelas pernah jadi bangkai. Sekarang Pernah saya tanya, nggak? Muhammad Pernah nggak Yesus sekarang jadi saya tanya, bangkai? sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad sekarang nanya bangkai lagi nggak? kan, nanya lagi kan? Nggak, sebentar Nanya ini lagi. Nanya takut lagi tuh, nanya lagi tuh. takut dia. Nanya lagi tuh. Takut dia. Nanya lagi. Nih, saya lihat nih. Anda takut Gini, ya Dis. nih. Gini, Dis. Dengarkan. Gini, Enggak. Saya nggak mau dengarkan. Karena Anda takut juga ditanya. Saya tanya Anda berani jawab. Satu pertanyaan saya tadi Anda gagal jawab. Bagaimana Dengarkan, cara saya mentaati tanya Allah sama kalau Anda. tidak mengikuti Muhammad? Sekarang saya Anda tanya bisa sama jawab. Anda, Rahmat. Saya tanya sama Anda. Saya enggak mau, Saya tanya, enggak mau. apakah Enggak mau. Muhammad sekarang bangkai? Gantian kita. Enggak, Gantian sekarang kita. apakah Muhammad bangkai sekarang? Gantian kita ngomong. Enggak, Gantian. saya tanya dulu, Muhammad sekarang bangkai enggak? Gantian kita ngomong. Enggak mau kau jawab. Muhammad sekarang bangkai Bukan enggak? masalah nggak mau atau enggak. Muhammad sekarang bangkai enggak? Saya Muhammad tegas sekarang ini, bangkai saya enggak? tegas. Enggak mau saya jawab. Takut dia. Muhammad Iya. sekarang bangkai enggak? Saya enggak mau jawab. Muhammad Karena sekarang Anda bangkai memang enggak? Enggak berani dia Anda ditanya mau ini. Enggak ditanya. berani dia ditanya ini. Muhammad sekarang bangkai enggak? Anda itu hanya menghibur diri Sekarang sendiri. Muhammad bangkai enggak? Saya tanya. Sekarang dia Anda bangkai nanya enggak? terus dari tadi nanya terus ditanya balik Enggak enggak berani. berani dia. Takut dia. Anda berani saya tanya. Takut dia. Anda Takut. enggak berani saya tanya itu. Anda sudah nanya saya tadi kan? Nanya kan? Nah, Apakah Yesus pernah menjadi bangkai? Dijawab betul 3 hari. Saya tanya, Muhammad sekarang jadi bangkai enggak? Masih bangkai enggak sekarang dia? Masih Saya bangkai mau- enggak? saya mau Jawab, tanya kepada masih bangkai enggak sekarang saya tanya? Masih bangkai Saya enggak? mau tanya kepada Edis. Saya tanya masih bangkai enggak dia sekarang? Jawab Saya dulu, mau masih tanya, bangkai enggak? Edis. Saya mau Enggak tanya. berani jawab dia. Saya tanya, apakah sekarang Muhammad masih bangkai? Udah selesai menghibur diri sendiri. Masih bangkai enggak dia sekarang? Udah selesai menghibur diri sendiri. Masih bangkai enggak? Enggak dijawab. Takut Rahmat jawab ini. Masih bangkai enggak dia? Mau terlihat keren tapi Nggak tidak berani. berani. ditanya, Masalahnya saya jujur, kau nggak jujur. Untuk apa diskusi? Saya jujur mengakui bahwa Yesus pernah mati, dan kalau kamu katakan menjadi bangkai, ya 3 hari. Tapi bangkit dia mengalahkan maut. Sekarang saya tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad sekarang masih bangkai Saya nggak? enggak tanya bangkit, Edis. Anda saya tanya bangkit. Saya Anda tanya saya sama kamu, dia sampai nggak detik ada ini dia tanya masih bangkai bangkit. nggak? Masih bangkai Saya nggak dia ada sampai tanya detik bangkit. ini? Anda penakut ditanya nggak berani. Inilah saya contoh-contoh udah jawab, Anda nggak berani jawab dengan pertanyaan yang Inilah sama. contoh-contoh kok. umat Gimana? Paulus. Inilah contoh-contoh umat Paulus. Anda tanya lagi, apakah Yesus itu Bapa? Bukan. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Apakah Bapa itu Tuhan? Iya. Lalu Tuhan Anda berapa? Ya dua-duanya Tuhan. Tapi mereka satu. Bukan cuma 2 sebenarnya, ada Roh Kudus lagi. 3 yang satu. Sekarang 3 Anda yang saya tanya. Berapa yang Anda taati? Allah. Muhammad. Berapa? 1. Kan lawak. Udahlah jujur aja, mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Ketaatan kepada Muhammad setara dengan ketaatan kepada Allah. Nah masalahnya yang Anda taati sekarang saya tanya, bangkai nggak sekarang? Saya tanya dulu, bangkai nggak? Nggak berani kan kau jawab kan? Nangis kau, nggak bisa tidur kau nanti. Gara-gara itu, nangis kau, merenung-merenung kau nanti. Gitu kualitasnya udah tuh. Udah senang. Nggak kau jawab, nggak kau sentuh. Udah senang Anda. Nggak, Muhammad sampai sekarang apakah dia masih menjadi bangkai? Nggak berani Anda saya tanya. Nggak berani. Anda tidak berani, Edi. Saya sudah bilang, sudah berikan pilihan kepada Anda. Kita pakai timer, atau misalnya satu pertanyaan, saya tanya satu, Anda tanya satu, atau kita pakai timer 5 menit. Gimana pilihan Anda? Kita sama-sama dewasa aja. Anda bicara, saya mendengarkan. Sama-sama dewasa. Paulus tuh yang dewasa. Paulus lari Anda bisa nggak kalau kan diskusi? kemana-mana kan. Kau menghujat. Ada aku menghujat kata-kata seperti itu? Nggak ada. Nah, Kau sudah di mana saya kehilangan. menghujat? Kau Emang sudah Paulus kehilangan itu kontrol sekarang. Kau sudah kehilangan kontrol. Nggak ada. Saya kau ke sesuai Paulus. dengan lawan bicara, Edis. Saya sesuai dengan lawan bicara. Kenapa kau lari ke Paulus? Makasih Bang Agustinus. Lah memang Anda mengikuti Paulus kok.
Di dalam ajaran Kristen, Paulus itu menyuruh supaya kita bersama-sama mengikuti Yesus. Kok bisa-bisanya kau bilang ikuti Paulus? Anda patuh enggak dengan itu? Patuh dengan siapa? Patuh dengan yang disampaikan Paulus. Karena yang disampaikan Paulus itu adalah yang disampaikan Tuhan. Berarti Anda patuh kepada Paulus? Kalau patuh kepada Paulus, kalau Paulus ngomong sendiri ya nggak usah. Lari lagi Anda. Loh, kan saya jawab. Anda patuh nggak kepada Paulus? Anda patuh enggak dengan Paulus? Kalau Paulus mengatakan perkataannya sendiri nggak usah dituruti, ngapain? Ini perkataan dari Tuhan Anda yang disampaikan Paulus, Anda patuh enggak? Oh, itu namanya mematuhi Tuhan, bukan mematuhi Paulus. Sama dengan tadi, saya mematuhi Allah, bukan mematuhi Muhammad. Oh, baik, baik. Anda mematuhi Allah, bukan mematuhi Muhammad. Ketika Muhammad mengatakan, saya mau buktikan kalau itu salah. Saya mau membuktikan kalau itu salah. Anda tidak berani, Edis. Anda tidak berani. Anda saja mengatakan Anda akan mematuhi Paulus. Anda mengatakan bahwasanya Anda tidak mentaati Muhammad. Anda mentaati firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Saya katakan itu dusta. Kenapa saya katakan itu dusta? Kenapa saya katakan itu dusta? Pertama, Muhammad sendiri mengatakan barang siapa yang taat kepadaku. Edis Kudis. Di sini Muhammad sendiri mengatakan barang siapa taat kepadaku kok gimana? Edis. Kau jangan lari-lari. Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku. Kok Anda bilang tidak kepadaku gimana? Kepadaku nggak di situ? Lagi Anda dapat Edis. Barang siapa yang taat kepadaku nggak? Satu langkah lagi Anda dapat Edis. Barang siapa yang taat kepadaku nggak di situ? Satu langkah lagi Anda ketangkap kejebak Edis. Sekarang saya tanya Edis. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kok kau bilang nggak mentaati Muhammad? Coba Edis. Sungguh nekat luar biasa kamu mengatakan begitu. Edis, coba gantian kita ngomong Edis ya. Boleh enggak, kau bilang kan tidak mentaati. Ini kalau enggak saya turun. Ya terserah, kalau kau mau turun, kalau kau udah nyerah silakan turun. Kalau udah nyerah, udah takut kau kan, udah babak belur kau bikin di sini, silakan kalau kau mau turun. Boleh enggak kasih saya waktu 1 menit? Silakan kamu jawab. Tadi kamu katakan tidak mentaati Muhammad, betul? Diam, umat Paulus diam. Tidak mentaati Muhammad, betul? Diam. Tidak mentaati Muhammad, betul? Waduh, enggak bisa diam ini orang ya. Enggak, kau bilang tadi tidak mentaati Muhammad, betul atau tidak? Takut kan? Silakan Anda ngomong 5 menit, tapi jawab dulu. Anda tadi mengatakan tidak mentaati Muhammad, betul atau salah? Takut kan Anda kan? Nah, mau diralat lagi omongan dia. Nggak berani dia. Boleh enggak saya ngomong ini? Silakan Anda ngomong 5 menit, tapi jawab dulu. Jawab dulu. Apakah kamu tadi mengatakan tidak mentaati Muhammad? Diam dulu. Kan? Anda bisa diam nggak? Takut kali. Kamu tadi bilang, Edis TV, apakah kamu mentaati Paulus? Saya jawab bahwa Paulus tidak perlu ditaati ketika dia berkata-kata dari dirinya sendiri. Maka Paulus di situ mengatakan apa yang diajarkan, apa yang diterima Tuhan, baru disampaikan kepada kita, baru kita taati. Nah sekarang Anda langsung mengambil keuntungan di situ mengatakan begitu juga kami tidak mentaati Muhammad, tapi kami mentaati firman Allah yang disampaikan Muhammad. Saya jawab, bohong, kamu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Karena Muhammad di dalam hadis tidak pernah ngomong beginilah firman Allah, nggak ada. Tunjuk sama saya dalam hadis Muhammad ngomong beginilah firman Allah. Kalau ada saya lompat dari Monas. Tunjuk satu aja Muhammad ngomong gitu. Mana? Nanti kalau udah selesai silahkan ya. Silakan. Tunjuk. Mana? Nah, sekarang saya mau ngomong gini. Tadi Anda sudah mengakui bahwa segala perkataan Paulus yang bersumber dari segala perkataan. Kok kau bilang segala perkataan Paulus sih? Anda bisa lawan saya, Edis. Anda salah lawan kalau dengan saya. Saya mau ngomong Anda potong kan? Takut kan? Takut kebohongan Anda terbongkar. Takut silakan. Anda yang singkat itu ketahuan. Silakan. Mau ngomongin dia, Anda takut. Silakan. Nah, diam. Anda tadi sudah mengakui bahwa perkataan Paulus yang bersumber dari wahyu Tuhan itu yang Anda ikuti. Secara tidak langsung Anda mengikuti kata-kata dari Paulus. Anda aja udah salah ngomong. Lah, kan dipotong lagi. Anda takut. Anda aja udah salah ngomong, gimana mau didengerin? Anda takut. Dengarkan, kalau saya ngomong begini. Tidak mau mendengarkan. Dengarkan saya. Nggak mau saya. Anda saja nggak mau mendengarkan. Anda aja sudah salah ngomong kok, gimana mau didengarkan?
Anda aja udah salah ngomong. Anda nggak mau mendengarkan, Edis. Anda salah ngomong, bukan saya nggak mau dengarkan. Anda salah ngomong. Anda bilang perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus itu, perkataan Tuhan yang disampaikan Paulus, bukan perkataannya dia sendiri. Sekarang apa bedanya dengan Nabi Muhammad yang menyampaikan firman Tuhan? Saya buktikan bahwa itu perkataannya, bukan perkataan Allah. Silakan. Baik, di dalam hadis Muhammad berkata begini-begini, bersabda begini-begini. Ada nggak di situ dia ngomong bahwa itu firman Allah kepadanya? Nah, sekarang yang saya tanya, definisi hadis apa? Perkataan Muhammad. Ya, sumbernya dari mana? Dari dirinya Muhammad. Dari mana data itu Anda keluarkan? Jadi itu Muhammad bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah Dari mana bersabda. Anda dapat itu? Tulisan hadis itu sendiri. Hadis itu muncul dari mana? Dari perkataan Muhammad. Iya, perkataan Muhammad mengatakan tentang sesuatu, dia dapat petunjuk dari mana? Dari dirinya sendiri. Anda dapat dalil dari mana? Di situ dikatakan bahwa Rasulullah bersabda. Nggak ada di situ dikatakan bahwa Rasulullah. Dengarkan. Makanya saya selesaikan, Rahmat. Kalau ada dalil mengatakan bahwa Muhammad mengatakan segala sesuatu itu sesuai dengan petunjuk dari dirinya, bukan petunjuk dari Allah, baptis saya malam ini. Baik, saya buktikan ya. Saya buktikan. Ya, bukan petunjuk dari Allah ya. Baik, saya buktikan. Memang ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Bahwa semua dengarkan dulu biar selesaikan. Biar saya selesaikan, dengarkan. Dengarkan. Enggak ada Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu itu kecuali dengan wahyu Allah. Baik, kecuali dengan petunjuk dari Allah. Baik. Selesai, Edis. Baik. Kudis. Baik, saya tanggapi Otak ya. Anda terlalu dangkal. Baik. Anda salah lawan dengan saya. Baik. Anda selama ini jadi dia awam beria-ria, terus, dengarkan. Dia beria-ria mengatakan bahwasanya apa yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Menaikkan orang-orang seperti saya. Maka sekarang saya bantah. Bacakan ayat tadi. Sekarang begini. Kalau Coba memang, bacakan ayat tadi. Kalau memang benar wa ma yantiku anil. Kalau saya mau ngomong gimana? Kamu ngomong terus gimana? Bacakan ayat tadi dulu. Surat apa tadi? Ayo. Baik. Kalau memang wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha itu benar, lantas bagaimana Muhammad ditegur atas apa yang diucapkannya? Mana ayatnya? Baik, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Bagaimana mungkin Allah menegur bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang terucap dari mulut Muhammad, tapi di saat yang sama yang terucap dari mulut Muhammad itu berdasarkan wahyu Allah. Artinya Allah menegur wahyunya sendiri. Sekarang yang saya tanya, mana kamu nangis sekarang kamu nangis kamu sekarang. Ayo gimana? At-Tahrim, coba di dalam surat At-Tahrim itu Nabi Muhammad mengharamkan untuk siapa? Yang keluar dari mulutnya wahyu enggak? Nabi Muhammad mengharamkan untuk siapa? Yang keluar wahyu enggak? Mengharamkan untuk yang siapa? Yang keluar dari mulutnya wahyu enggak? Anda enggak bisa jawab. Sekarang mau koralah. Yang keluar dari mulutnya wahyu enggak? Yang keluar dari mulutnya wahyu enggak? Coba sekarang jawab yang pertanyaan keluar saya. dari mulutnya wahyu enggak? Sekarang jawab pertanyaan saya. Nangis kau nangis. Pertanyaan saya. Anda yang nangis. Yang keluar dari mulutnya wahyu atau tidak? Wahyu atau tidak? Coba sekarang yang saya tanya. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Muhammad wahyu enggak? Iya, wahyu. Oke, berarti apa yang diucapkan dia bahwa dia mengharamkan sesuatu itu untuk menyenangkan hati istri-istrinya, wahyu enggak? Wahyu. Nah, kenapa ditegur sama Allah? Nah, sekarang gini. Kenapa wahyunya Allah ditegur sama Allah sendiri? Itu artinya Allah lagi negur wahyunya dia sendiri, Peyang. Aduh, gimana kamu itu Rahmat? Coba. Dalam surat At-Tahrim itu, ya, Nabi Muhammad mengharamkan itu untuk siapa? Itu aja kamu jawab, baptis saya. Enggak masalah untuk siapa. Intinya apa yang keluar dari mulutnya itu adalah wahyu, Rahmat. Coba ya. Nabi Muhammad mengharamkan di dalam surat At-Tahrim itu untuk siapa? Untuk dirinya. Nah, di dalam Islam juga seperti itu, Edis. Di dalam Islam enggak, bukan masalah mau untuk dirinya, mau untuk siapa, yang jelas itu wahyu. Yang jelas itu wahyu. Bisa sabar nak? Saya mau ngomong. Bagaimana mungkin Allah menegur wahyunya sendiri? Takut anda. Allah menegur wahyunya Allah. Allah menegur wahyunya Allah. Takut anda, Des. Takut anda.
Saya mau bertanya, takut Anda sudah direbus kok masih anu. Itu perasaan Anda. Yang saya rasakan juga Anda direbus, dikolak malam ini. Karena Anda memang tidak paham. Coba, gini Dis. Di dalam Islam itu, nasi itu halal. Nah, halal. Tapi jika dimakan berlebihan bagi penderita diabetes, itu tidak boleh. Kita Padahal ngomongin Muhammad, kau lari penderita diabetes, lari kemana-mana. Kita ngomongin Muhammad kok. Aduh, ya sudahlah. Anda Mau memang lari, pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet tombol lari, pencet. Memang betul. Pencet tombol lari. Ada memang betul. Pencet tombol lari, pencet tombol lari. Betul. Memang betul. Pencet tombol lari, pencet. Memang tidak salah istilah. Jikalau berkata Pencet orang tombol lari. Jikalau berkata orang bodoh, maka si baik-baik jawaban adalah diam. Ya, selesai. Pencet tombol lari, pencet. Oke, Pencet tombol saya lari. pencet sekarang tombol Bilang lari, aja kau pencet Idris. tombol lari, pencet Saya tombol lari, pencet. Karena kualitas Anda jauh di bawah Nih, saya. saya Idris. tambahi. Ya, Di dalam selesai. sebuah hadis, kau katakan Muhammad itu pernah salah mengucap, lari dia, nangis kau. Masih kau mau datang besok? Masih kau mau datang besok? Sedangkan Juma gurumu kugulung. Gurumu Juma kugulung itu sampai mewek ku bikin. Makasih Bang Iskaji. Mewek dia ku bikin. Makasih Bang, makasih yang kasih gift, makasih teman-teman. Mewek dia ku bikin. Apalagi kau muridnya. Sedangkan gurumu aja sudah mewek, sudah ampun-ampun sama saya, kok gimana? Gurumu loh. Kau datang-datang. Ya. Terima kasih teman-teman yang kasih gift, makasih teman-teman. Cobalah gurumu aja langsung suruh sini, gurumu berani nggak? Di dalam sebuah hadis, biar kau tahu ya, di dalam sebuah hadis pernah ada, makasih Bang, makasih teman-teman yang kasih gift ya, makasih teman-teman. Nggak bisa aku sebutkan satu-satu, aku langsung ngomong aja ya, tanpa ini. Terima kasih yang ngasih gift ini. Di dalam sebuah hadis ada seseorang yang selalu menulis apapun yang diucapkan Muhammad. Tetapi Bani Quraisy datang menegur dia. Dia bilang, kenapa kamu tulis semua apa yang diucapkan Muhammad? Bukankah dia hanya manusia biasa yang terkadang berkata dalam keadaan senang, terkadang berkata dalam keadaan marah? Ngadu dia ke Muhammad. Dibilang, wahai Rasulullah, Bani Quraisy mencegahku berbuat ini dan itu. Karena begini seperti yang diceritakan tadi. Lalu Muhammad mau ngomong apa? Nih, perhatikan ini, ya. Bawa ini dalam tidurmu. Muhammad menunjuk telunjuknya ke mulutnya dan berkata begini, demi Allah, tidak keluar darinya. Telunjuknya mengarah ke mulut, tidak keluar darinya dari sini, mulut ini, kecuali kebenaran. Perhatikan, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Tapi di saat yang sama, Rahmat, kau mengakui bahwa Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulut Muhammad. Gimana coba kau sinkronkan itu? Bayangkan itu, coba kau sinkronkan. Kalau memang tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Nangis kau Rahmat, nangis. Kau datang kemari modal sedangkan gurumu aja sudah kurebus, gimana sama kamu sendiri?